Tapi kalau saya cuma dianggap dukun, ya buat apa saya nulis? Salam sinema, sahabat sinemalogi. Ghostwriter 2 adalah film horor yang disutradarai oleh Muhatkli Aco. Film ini adalah sequel dari Ghostwriter tahun 2019 yang disutradarai oleh Benedion Raja Guguk. Film horor komedi ini dibintangi oleh Tatiana Safira, Deva Mahendra, Andy Arfian, M. Iqbal Sulaiman, Widiawati, Asri Welas, Ernest Prakasa, Ari Kriting, Arif Didu, dan lain-lain. Ghostwriter 2 masih bercerita tentang Naya yang diperankan oleh Tatiana Safira yang mendulang sukses setelah novel keduanya laris manis. Sayangnya dia lebih dikenal sebagai dukun atau cenayang, bukan sebagai penulis. Hal itu membuatnya malas berurusan dengan dunia perhantuan lagi. Namun semua berubah saat calon suaminya Vino yang masih diperankan oleh Deva Mahendra tiba-tiba meninggal. Ada misteri tertinggal yang terpaksa harus dituntaskan oleh Naya. Bagi kalian yang suka dengan film Ghostwriter pertama, film kedua Naya berinteraksi dengan hantu-hantu absurd ini tak kalah menariknya dari bagian pertama. Formula film kedua ini juga tidak jauh berbeda karena orang-orang yang terlibat di belakang layar juga relatif sama. Muhatkli Aco yang di film pertama hanya sebagai konsultan komedi, di film ini naik pangkat jadi sutradara. Tentu kebebasan mengekspresikan idenya lebih leluasa di sini. Tatiana Safira masih menjadi daya tarik penting film ini. Sedangkan porsi karakter Deva Mahendra jauh lebih banyak dan menjadi lebih penting sebagai penggerak cerita menggantikan Ge Pamungkas dan Asmara Abigail sebagai hantu absurd di film pertama. Deva jauh lebih berani mengeksplor karakternya. Di film ini, Deva sebagai Vino sang pemain sinetron yang sudah menjadi pemain film ini tampil lebih lepas. Dia tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut dan tampil all out. Unsur dramanya juga lumayan kuat. Ada beberapa adegan yang bisa menjungkir balikan emosi penonton dari yang awalnya ngakak, tiba-tiba hening dan menahan tangis. Termasuk adegan long take istimewa yang menguji kemampuan akting Tatiana Safira dengan Widiawati. Adegan itu pun cukup emosional dan berkesan. Ghostwriter 2 juga sanggup membuat penonton tertawa meski mata masih basah oleh air mata. Celetukan-celetukan yang keluar dari para pemain juga tak disangka bisa menggoyang perut berkali-kali hingga terasa sakit. Kemunculan Asri Welas dengan gayanya yang khas juga selalu berhasil memantik tawa. Ernest Prakasa, Ari Kriting, dan Muhatkli Aco sendiri yang juga muncul berhasil mengisi elemen komedi dengan konsep yang sama seperti di film pertama dan masih tetap segar. Justru yang mengejutkan adalah duet Andy Arfian dan M. Iqbal Sulaiman. Di sini mereka makin menunjukkan kekonyolan-kekonyolan yang melebihi batas humor manusia waras. Tingkah pola Iqbal Sulaiman yang menjadi Billy, si lugu tapi polos, menjadi bagian yang selalu saya nanti. Saya menyukai dialog-dialog yang lancar di tiap adegan. Semua terjalin rapi dan enak untuk diikuti. Bukan rahasia umum kalau banyak penonton di luar sana yang masih pesimis dengan era di mana semua produksi film seakan-akan harus memasang komika di setiap film untuk mengisi komedinya. Nyatanya kekhawatiran saya soal tersebut tidak terbukti. Salut untuk konsultan komedinya. Pertanyaan yang akan selalu muncul di pemutaran film sequel adalah, apakah harus menonton film pertamanya dulu? Menurut saya, film ini mudah dimengerti tanpa harus menonton film pertama karena semestanya juga mudah dipahami. Film horor yang tayang tahun 2022 sejauh ini sudah belasan. Dan Ghostwriter 2 ini adalah salah satu film horor yang berhasil dieksekusi dengan baik. Ada usaha untuk menjaga dan mempertahankan kualitas film pertama yang juga laris manis di box office. Muhatkli Aco kembali berhasil dengan karya keduanya sebagai sutradara setelah film Gara-Gara Warisan yang juga tayang tahun 2022. Demikianlah video reaksi dari film horor Ghostwriter 2 yang tayang di bioskop. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Cek akun sosial media Sinemalogi. Salam sinema dan bye-bye.